Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. eh Kali ini saya sedang live, ya. Saya cukup berusaha untuk sering live di TikTok karena entah kenapa saya akhir-akhir ini suka dengan aplikasi ini ya, sahabat ya. Ada yang sudah nyimak, yang sudah gabung, silahkan bisa komen, ya. Silahkan boleh komen, sahabat yang nyimak kali ini. Oke. Nah, kali ini saya ingin bahas tentang serba-serbi kelas online, ya. Karena ada cukup banyak sahabat yang bertanya bagaimanakah eh caranya untuk bisa ikut kelas online. Ini belum ada yang bertanya nih. Ya sudah, saya bacakan pertanyaannya dan saya jawab ya. Mumpung saya sedang live. Oke, pertanyaannya adalah, Kak, tips supaya rezeki gak seret. Nah, saya saat ini sedang live di 3 akun. Pertama, akun Ilmu Kunci Rezeki, ya. Ini adalah akun saya yang kedua. Kalau akun utamanya adalah akun Saiful Salam, dan akun yang ketiganya adalah Testimoni Kunci Rezeki, ya. Nah, memang konten saya yang ada di TikTok, termasuk juga di YouTube saya ya, sahabat, itu membahas tentang rezeki. Bagaimanakah agar rezekinya bisa gampang, bisa mudah, ya, dan seterusnya. Tapi sebelum saya jawab untuk tips supaya rezeki gak seret, saya ingin bertanya, suara saya terdengar semuanya ataukah tidak? Saya ingin tahu suara saya jelas ataukah tidak. Jika tidak jelas, nanti saya buat lebih jelas lagi, saya perjelas lagi. Kalau sudah jelas, ya sudah, saya lanjutkan, kan begitu. Yang sudah join, silakan bisa komen ya, sahabat, suara saya jelas ataukah tidak. Karena saya hanya menggunakan satu mic saja. Oke, dan satu mic ini di akun Saiful Salam, ya. Jelas kalau misalnya di akun Saiful Salam suaranya jelas, tapi yang di 2 akun saya yang lain itu apakah terdengar dengan jelas? Bisa komen. Silahkan bisa komen, sahabat. Ya. Dan boleh absen dulu, dari mana sajakah ini? Dari mana saja ini? Tentu ketika saya live, saya juga share. Oke, suara saya jelas semuanya ya. Sebelum saya lanjut untuk bincang-bincang saya siang ini. Suara saya jelas, ayo. Saya ingin tahu, sahabat, suara saya jelas ataukah tidak? Jelas semuanya ya. Kalau ada yang kurang jelas, bilang. Kalau sudah jelas, oke, saya lanjutkan. Silakan boleh absen dulu dari mana saja sebelum langsung ke pertanyaan, karena ini tiba-tiba ada yang langsung bertanya saja nih. Oke, suara jelas ya, Jogja hadir. Oke. Ada yang dari Malang, ada yang dari Bekasi, Pekanbaru, Bali, banyak sekali ya, sahabat ya. Alhamdulillah. Jika Anda saat ini sedang menyimak live saya, Anda termasuk orang beruntung. Beruntung kenapa? Ya, Anda bisa belajar dengan saya. Ya. Anda bisa belajar dengan saya dan bisa tanya jawab di sini juga. Oh ya, sebelum saya lanjutkan kembali, ya, silakan Anda boleh share live kali ini ya, sahabat. Silakan bisa share sebanyak-banyaknya. Harapannya adalah banyak orang yang tahu juga live saya. Saya sedang berbagi pengetahuan, ilmu juga nantinya. Meskipun nanti pembahasannya adalah tentang serba-serbi kelas online, silakan bisa share ke sebanyak orang. Harapannya adalah banyak yang merasakan manfaat dari live saya kali ini.
Oke. Silakan boleh di-share sebanyak-banyaknya sahabat ya. Oke, langsung saya jawab saja. Tadi ada yang bertanya, bagaimanakah apa tadi ya? Saya lupa. Bentar, saya cek dulu sahabat pertanyaannya. Bentar. Kak, tips supaya rezeki gak seret. Oke. Tips agar rezeki tidak seret. Kalau misalnya bilang tips agar rezeki tidak seret, boleh tidak diganti tips agar rezeki lancar begitu? Kan lebih enak dengernya ya. Kalau rezeki gak seret, yang diambil biasanya di kepala, di benak itu adalah yang belakang, yaitu apa? Seret jadinya kan. Dan itu biasanya lebih diterima oleh pikiran bawah sadar kita. Artinya itu nanti yang bisa mensabotase. Ya kan? Sama halnya dengan istilah 500.000 dengan 500.000 juta. Lebih terkesan besar yang mana? Tentunya kan lebih terkesan besar yang 500.000 juta kan, padahal sama 500.000, ya kan. Nah, jadi begini sahabat, terkait dengan agar rezeki kita lancar, agar rezeki kita lebih berlimpah dan seterusnya. Kalau misalnya Anda menyimak konten-konten saya ya, terutama tentunya Anda tahulah ya, yang namanya rezeki lancar itu yang terpenting adalah satu, diri kita bahagia dulu. Iya, diri kita harus bahagia dulu sahabat. Bahagia dalam hal apa? Ada perbedaan antara bahagia dan senang. Senang itu biasanya sesaat. Misalnya Anda beli HP baru, ya kan, Anda senang. Nah, senang ini nanti dalam hitungan 10 detik sajalah nanti akan berkurang kadarnya. Dan biasanya senang ini terkait dengan syarat. Ya kan? Kalau sudah terpenuhi ya senang. Kalau sudah tercapai ya senang. Kalau hutangnya sudah lunas ya senang, kan begitu. Tetapi kalau bahagia itu ada di dalam diri kita. Terlepas kondisi kita bagaimana, apakah kondisi kita sedang memberdayakan ataukah tidak. Tetapi ketika kita kalau misalnya kita itu menciptakan kebahagiaan di dalam diri kita, maka yang terjadi apa? Ya diri kita bahagia. Bahagia itu ada di dalam, bukan bahagia di luar. Kalau di luar itu syarat. Artinya begini, senang itu berdasarkan berbagai macam syarat, ya, dan biasanya itu adalah orang mengatakan bahagia padahal itu senang. Senang itu bergantung pada pencapaian. Tapi kalau bahagia tidak bergantung pada pencapaian. Bahkan ketika ada orang yang dalam kondisi tidak memberdayakan tapi dia menciptakan ketenangan batin, maka yang terjadi adalah ya bisa kebahagiaan di dalam dirinya, kan begitu. Kalau diri kita bahagia, maka rezeki bisa lebih mudah. Sayangnya kebanyakan orang apa? Ya stres, pusing, ya depresi terkait dengan rezekinya seret dan seterusnya. Padahal fakta saat ini itu tidaklah penting. Yang terpenting apa yang ada di dalam pikiran kita. Yang terpenting itu adalah apa yang ada di dalam otak kita itu bagaimana. Pikiran bawah sadar kita itu tidak tahu dan bodoh. Tidak tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Ya kan? Kalau misalnya saat ini Anda sedang tidak memberdayakan kondisinya, maka Anda perlu mengalih fokuskan atau melihat dari sudut pandang yang berbeda. Katakanlah Anda sedang tidak punya uang. Persoalan Anda kan hanya tidak punya uang, tapi Anda masih sehat. Ya sudah, fokuskan pada kesehatan Anda. Anda masih bisa makan. Ya sudah, fokuskan pada Anda bisa makan. Anda masih punya pekerjaan. Ya sudah, fokuskan pada Anda masih punya pekerjaan dibanding dengan orang-orang lain yang tidak memilikinya. Dibanding dengan orang-orang yang di bawah Anda. Ya kan? Itu sebabnya ketika Anda sedang minus, tidak punya uang katakanlah, Anda perlu melihat orang-orang yang tidak seberuntung Anda. Dalam hal apapun. Misalnya, Anda sedang tidak punya uang tapi Anda masih punya rumah
atau masih punya tempat tinggal. Ya sudah, bandingkan dengan orang-orang yang tidak punya tempat tinggal atau mereka yang tinggal di kolong jembatan. Kan begitu. Ya. Ketika Anda sedang tidak punya rumah, katakanlah masih ngontrak, masih ngekos, bandingkan dengan orang-orang yang tidak bisa ngekos, tidak bisa ngontrak, gelandangan. Kan begitu. Maka ketika Anda bisa membandingkan diri Anda dengan orang yang di bawah Anda, maka Anda akan penuh syukur. Jangan fokusnya pada hal yang tidak memberdayakan. Kalau Anda merasa rezeki Anda seret, ya sudah, Anda yakini bahwa sebentar lagi rezeki Anda bisa berlimpah. Intinya adalah jangan fokus pada kekurangan, tetapi fokuslah pada keberlimpahan. Sesimpel itu, sahabat.